Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman The Year of Double Favor. Bagian yang ketiga ini saya akan berbicara tentang yang namanya lifetime favor. Favor seumur hidup. Bukan favor yang kadang ada, kadang hilang. Bukan favor yang datang dan pergi. Bukan favor yang bertahan hanya sementara. Tapi favor yang tinggal terus dalam hidupmu. Favor yang bertahan seumur hidupmu. Itu yang saya sebut sebagai lifetime favor. Saya ajak saudara lihat terlebih dulu ayatnya ya. Kita buka yuk. Mazmur pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-6. Ayat ini mengatakan seperti ini, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Di dalam terjemahan NIV, saudaraku, New International Version, itu dikatakan for his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Ini sebabnya di sini saya berbicara tentang favor seumur hidup. Dan apa yang dilakukan oleh favor yang last a lifetime bukan menghilangkan masalah dalam hidupmu. Come on, yang sepakat katakan amin dulu. Yang dilakukan favor seumur hidup, lihat saudaraku, yes, memang sepanjang malam ada tangisan. Kalau toh saudara, ada di antara saudara yang hari-hari ini kau isi malammu dengan tangisan. Kalau toh ada sebagian dari saudara ada kekhawatiran, pernah gak sih saudaraku kekhawatiran yang bahkan sampai terbawa mimpi? Kalau toh bahkan saudara berkata, Pastor, saya gak bisa cerita sama siapa-siapa. Tapi dengar, ini yang mau saya katakan. Firman berkata, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini yang favor lakukan. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, it will not last forever. Pergumulanmu tidak untuk seterusnya. Masalahmu tidak untuk selamanya. Ada favor yang last. A lifetime memampukan engkau untuk menanggungnya sehingga engkau berkemenangan. Boleh sekali lagi aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Buat saya pribadi ya saudaraku, kalau maybe ada orang yang buat saya paling mengerti apa itu namanya favor. Saya rasa Daud orangnya. Sejak dari kecil, Daud sudah terbiasa dibedakan, saudaraku. Dia terbiasa menerima perlakuan tidak adil dari orang tuanya. Alkitab mencatat dia adalah penggembala kambing domba 2-3 ekor. Apa artinya, saudara? Simply, dia terbiasa menjadi orang yang dipandang sebelah mata. Daud bertumbuh di dalam situasi yang harus menerima selalu dibanding-bandingkan. Saudara bisa kayak terngiang-ngiang gak sih di benak saudara, anak nomor 1 kayak gini, anak nomor 2 kayak begini, si bontot kan gitu. Tapi Daud terbiasa dengan hal itu. Dia harus menelan itu setiap kali orang membicarakan tentang dirinya. Mau ditambah lebih seru lagi saudaraku. Seumur dia sampai menjadi raja saudaraku. Terus ada di dalam pelarian yang mana dia dikejar-kejar hendak dibunuh oleh mertuanya sendiri. In case ada di antara saudara yang mengatakan, Pastor masalah saya yang paling berat. Senggol kiri kanan saudara katakan setidaknya mertuamu gak mau bunuh kamu. Yang sepakat katakan amin saudara. Tapi yang saya amazed adalah favor itu found David gitu. Favor menemukan Daud.
Di dalam semuanya itu somehow favor membuat Samuel mengurapi Daud. Favor membuat Daud ada di dalam spotlight yang membuat dia mengalahkan Goliat. Once again, favor membuat dia diangkat melampaui kakak-kakaknya yang lain. Favor found him. Favor membuat Daud, Bu, tetap kokoh tahtanya sampai dia menutup matanya. Kalau boleh saya mengatakan, saudara, kalau ada orang yang tahu apa arti favor, Daud orangnya. Tapi jangan salah sangka ya, saudara, it's not because he's perfect gitu. Bukan karena Daud orang yang perfect. Favor is not talking about status. Favor tidak mencari orang dari kalangan tertentu, saudaraku. Favor bukan mencari orang yang sempurna. Berapa banyak dari saudara yang menyadari Tuhan itu menerima engkau just the way you are loh. Tahukah saudara, izinkan saya membukakan pemahaman ini ya saudaraku. Tahukah saudara, he is your creator. Pemahaman itu kadang gak sampai masuk. Ketika saya mengatakan kepada saudara, he is your creator. Dia tahu seluk beluk dalamnya diri saudara sampai yang terburuk dari dirimu. Dan pada saat dia menciptakan saudara dengan semua kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan saudara. Dia mengatakan semua baik. He accept you the way you are. Bukan masalah kesempurnaannya. Favor bukan karena saudara sempurna di hadapan Tuhan. Daud kurang apa sih saudara? Kalau saya tanya sama saudara di sini, sebutkan dosa Daud. Saya rasa semua langsung cepat. Apa saudara? Langsung. Tadi pagi ada yang bilang mencuri istri orang katanya. Cepat. Saudara mau tambahkan lagi. Bukan hanya masalah dia berzina dengan Batsheba saudara. Oke lah kita tahu itu salah. Tapi buat saya yang paling membuat saya marah saudara. Adalah bagaimana cara dia memperlakukan Uria. Saya marah itu. Saya baca ayatnya itu. Saya nggak bisa nahan, nggak nangis. Kenapa? Karena sebenarnya Daud itu nggak kepengen bunuh Uria. Daud itu cuman kepengen nutupi dia berzina dengan Batsheba supaya ketika Batsheba hamil, orang itu tetap berpikir itu anaknya Uria. Karena kan nggak masuk akal. Urianya pergi perang, di sini Batsheba hamil. Kan doesn't make sense, saudaraku. Yang dilakukan Daud at first, dia tuh cuma ngomong sama Uria gini, Uria kamu udah kerja bagus, hebat, pulang tidurlah dengan istrimu. Nah masalahnya Uria ini apa ya, sampai pada darah titik terakhirnya, he is a genuine hero saudara. Pada saat Daud itu ngomong, pulang tidur dengan istrimu, dijawab sama Uria, bagaimana bisa tuanku? Anak buahku masih perang, bagaimana saya sebagai komandan bisa pulang ke rumah? No, I will not gonna do it. Daud itu sampai kayak, ini orang gimana sih? Akhirnya dia pakai trik yang kedua, dibikin mabuk saudara. Tapi once again, Uria ngomong, no, never. Aku tidak akan pulang ke rumahku sementara pasukanku masih di medan perang. He is a genuine soldier, saudaraku. Dia itu tentara sampai ke darah paling dalam. Itu orang kayak begitu loh, saudara. Sadarkah saudara, Uria itu membawa surat kematiannya sendiri. Yang diberikannya kepada Yoab, tuh, saudara. Sepercaya itu sama Daud. Dia tidak membuka surat itu. Dia serahkan surat kematiannya sendiri kepada Yoab. Waktu saya baca itu ya saudara, to be honest ya saudara, jujur ya, saya marah sama Daud itu. Saudara berbicara apa lagi dalam kehidupan Daud? Certainly Daud, kalau saudara membaca cukup panjang ya, nanti kisah hidup Daud ya. Daud itu bukan father figure yang baik loh. Satu anak memperkosa anak yang lain gak diapa-apain. See? Anak yang lain membunuh anak yang lain.
Itu terus justru oleh anaknya sendiri dia dikudeta. Itu list continue. Jadi kalau saudara berkata kepada saya, bukan karena Daud perfect. Kalau mau berbicara kesalahan ya saudara, Saul. Jelas-jelas. Kesalahan Saul itu sama Daud gak ada apa-apanya. Itu? Saul yang dipertahankan apa? Lembu sapi gemuk. Kalau saudara mau melihat dari sisi itunya, then you will not gonna find the answer. Pastor, terus apa? Apa yang membedakan? Saul bahkan ini sorry ya saudara, saya lompat ya. Imam Eli. Mereka juga mendapatkan favor. Once upon a time, dengar ini ya saudaraku. Saya hanya berdoa, jangan sampai engkau kehilangan favor itu dalam hidupmu. Karena bahkan Saul pun itu dipilih Tuhan loh, jangan salah. Imam Eli, kita buka ya ayatnya, kita lihat yuk. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-28 sampai 30, saya baca ayat 28 saja. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Imam Eli ini sudah dipilih Tuhan. Kalau bukan masalah kesalahannya, Pastor, Imam Eli bikin salah Daud, bikin salah Saul, bikin salah. Kalau bukan kesalahannya, terus apa yang matters? Apa yang menentukan favor itu last a lifetime? Simple, saudara. The answer is very simple. Sikap hatinya. Attitude-nya. Di zaman Daud, saudara harus memahami satu hal ini. Yang namanya raja tidak pernah answer to anyone. Dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun, saudaraku. Dia berhak melakukan apapun sesuka hatinya. Saudara perhatikan ini, kita nggak hidup di zaman sekarang ya, saudara. Di zaman itu, saudara bayangkan saja, di zaman itu. Tapi sadarkah saudara, momen di mana Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Saya tuh amazed tuh sama satu sisi ini orang gemesin, tapi satu sisi yang lain. Daud ini kalau saya boleh ngomong ya satu-satunya raja yang menyanyikan dosanya loh saudara. Ini orang gila lah saudaraku. Ini satu-satunya raja yang membuat mazmur tentang betapa jahatnya dirinya, betapa berdosanya dia. Tetapi betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupannya. What do you mean, Pastor? Lebih dari semuanya ya saudaraku, Daud itu gak mau jaga image depan manusia. Daud tidak pakai topeng, lebih dari segalanya. Dia cuma ngomong sama Tuhan, aku tidak mau kehilangan engkau. Harta yang paling berharga di dalam kehidupanku, Tuhanku, tidak boleh ditukar dengan apapun juga. Satu sikap hati yang gimana saudaraku? Sadar sesadar-sadarnya dan dengan kesadaran itu dia ngomong kalau bukan karena Tuhan jadi apa aku hari ini. Hati yang seperti itu menyentuh hatinya Tuhan. Doa saya justru hati yang seperti itu ada atas hidupmu, hidupmu, hidupmu. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, kalau kita berbicara attitude berarti sikap hati yang seperti apa? Saya lanjut ya. Sikap yang seperti apa, Pastor? Dari semua hal ya saudaraku, saya akan ngambil satu yang buat saya itu paling mengena di hadapan Tuhan. It's very crucial gitu. Kerendahan hati. Kalau saudara mau berbicara tentang sikap apapun yang satu ini ya saudaraku, jawabannya cuma satu, kerendahan hati. Kenapa? 1 Petrus 5 ayat 5. Saudara harus mengenal pribadi seperti apa Tuhan yang engkau sembah. Ayat ini menjelaskan dengan cukup gamblang saudara. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, kenapa? Ini alasannya saudara. Sebab Allah menentang orang yang congkak.
Sama seperti setiap saudara, kita ini kan punya karakter ya saudara. Tuhanmu juga punya karakter. Salah satu karakternya, dia benci kesombongan. Bukan cuma benci saudara. Saya kasih dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Ayat ini menarik sekali saudaraku. Terjemahan New English Translation saudara. Dikatakan gini, clothe yourself with humility. Nanti saya jelaskan bagian depannya. Toward one another because God oppose the proud. Kata oppose adalah kata yang dipakai untuk opposite. Tuhan bukan cuma benci, dia melawan kesombongan. Dengan kata lain, bolehkah saya simpulkan seperti ini? Engkau tidak bisa, favor tidak bisa diakses dengan kesombongan. Itu udah certainly sudah. Karena dia oppose. Oppose itu apa? Dia melawan, dia menentang orang yang sombong. Begitu didapati yang satu ini, dia menentang orang yang sombong. Pernah nggak ketemu dengan orang ya saudaraku, udah salah? Ini bahasa Jawanya sekarang udah keren ya saudara. Udah salah, masih banyak alasan, masih puter. Saya tambahin lebih bagus lagi boleh saudara? Nyalain saudara. Pernah ketemu yang begini? Nah, sering katanya saudara. Kira-kira loh kalau saudara ketemu orang yang seperti itu happy atau gimana rasanya? Poinnya itu bukan dosanya, poinnya bukan salahnya. Ketika engkau salah, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, minta ampun, akuilah di hadapan Tuhan, dan jangan berbuat dosa lagi. Titik. Ada begitu banyak orang yang sangat disayangkan. Tuhan tuh tahu kok saudaraku, manusia tuh gak perfect. Tuhan tuh tahu kita bisa berbuat salah. Tuhan itu tahu kita terbatas. Saya tidak mengatakan cheap grace ya, saya tidak berbicara tentang kasih karunia murah ya saudaraku. No, saya disclaimer dulu, saya tidak mengatakan bahwa berarti it's okay pastor. Kalau kita berbuat dosa terus udah minta ampun begitu saja. Masalahnya dengan Tuhan, dia Tuhan yang juga sama, yang bisa mengerti kedalaman hatimu. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Attitude-nya itu yang menentukan segalanya buat Tuhan. Itu sebabnya yang Tuhan katakan, clothe yourself with humility. Ini kata menarik loh saudara. Salah satu ritual yang selalu kita lakukan di pagi hari, keputusan paling kecil pertama yang harus saudara buat, saya tanya dulu nih ya, di sini ada nggak sih yang keluar dari rumahnya tanpa pakai baju? Saya rasa jawabannya gampang ya. Kalau ada di sini diusir kan saudara pasti. Semua orang pasti pergi keluar dari rumah saudara, saudara pasti akan pakai baju. Oke, jadi setiap hari saudara itu membuat satu keputusan kecil, baju yang mana yang mau saudara pakai. Sepakat ya? Tuhan ngomongnya gini, clothe yourself. Pakai baju kerendahan hati. Boleh nggak saya simpulkan, berarti yang namanya kerendahan hati itu nggak otomatis ada di dalam diri kita. Sampai diumpamakan sebagai baju. Artinya every single morning, saudara membuat keputusan apakah hari itu engkau mau mengenakan baju kerendahan hatimu atau tidak. Karena it doesn't come automatically. Itu tidak melekat di tubuh saudara, itu bukan bagian dari kulitmu. It's not your skin. Manusia pada dasarnya punya kesombongan, manusia pada dasarnya. Tetapi di dalam semuanya itu, you choose hari itu to clothe yourself with humility. Dan itu menyukakan hatinya Tuhan. Satu attitude yang ini saudara, itu menarik favornya Tuhan turun. Sampai di sini sudah, saya bawa lebih lanjut boleh? Boleh ya. Tadi kita sudah tahu, 2025 ini kita mau start with favor.
Oke, kita sudah tahu yang menentukan favor bukan jabatan, yang menentukan favor bukan kita perfect. Tapi attitude. Kita sudah tahu attitude yang seperti apa, kerendahan hati. Boleh nggak saya breakdown? Kerendahan hati ini muncul dalam wajah-wajah apa saja, manifestasi apa saja di kehidupan sehari-hari. Karena sebagian dari saudara mungkin bertanya-tanya, Pastor kerendahan hati saya disuruh apa? Boleh saya breakdown? Saya bagikan 3 ya. Yang pertama, kerendahan hati muncul di dalam bentuk yang mau merendahkan diri. Nah ini. Apa itu merendahkan diri, Pastor? Bedakan antara merendahkan diri dengan rendah diri ya. Boleh sudah? Rendah diri itu minder. Rendah diri kita merasa kayak enggak mampu. Rendah diri itu sikap yang kecil apa sih saudaraku? Kita nggak punya ini gitu sudah. Tapi kalau merendahkan diri justru butuh kebesaran hati. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Dalam Alkitab ada satu kisah yang akan saya bagikan kepada saudara dari seorang raja yang hidupnya berubah 180 derajat ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat ya. Kita lihat. Nanti saya akan bacakan kepada saudara kisahnya. Tetapi ini adalah cerita dari seorang raja yang bernama Manasye. Ada yang pernah dengar nama ini? Pernah dengar? Siapa Manasye saudara? Yang bilang pernah. Siapa Manasye? Enggak banyak yang pernah dengar Manasye sih. Pernah enggak dengar Raja Hizkia? Nah, kalau ini lebih banyak ya. Raja Hizkia raja yang baik atau raja jahat? Raja yang baik. Manasye ini anaknya Hizkia. Oke, sekarang udah nyantol ya di sini ya saudaraku. Besok kalau nama Raja Manasye keluar, saudara tahu, oh ini anaknya Raja Hizkia. Raja Hizkia terkenal karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Masih ingat gak seorang raja yang di tahun pertama pemerintahannya? Dia langsung membuka rumah Tuhan yang sudah ditutup selama zaman ayahnya memerintah. Ini raja yang sebelum membenahi yang lain-lain, dia merobohkan tiang-tiang berhala, dia membangun kembali rumah Tuhan. Jadi Hizkia ini raja yang sangat terkenal sebagai raja baik. Manasye ini anak dari Raja Hizkia. Dia adalah raja yang memerintah terlama di Yehuda, 52 tahun. Nah ini nanti kalau pas cermat Alkitab ingat ya saudaraku, anaknya Hizkia, Manasye gitu saudara. Oke ya. Dia memerintah di Israel sebagai di Yehuda sebagai raja terlama 52 tahun. Menurut saudara, karena dia anaknya Hizkia, ini raja baik atau raja jahat? Tebak-tebak buah manggis saja saudara. Sebaliknya daripada Hizkia, saudaraku, di bawah pemerintahan Manasye, hal pertama yang dia lakukan adalah dia mendirikan lagi tiang-tiang penyembahan kepada berhala yang sudah dirubuhkan di zaman papahnya, saudara. Di zaman ayahnya. Lebih kurang ajarnya lagi, saya tambah ya saudara. Kalau papahnya merobohkan, Hizkia merobohkan, Manasye mendirikan lagi. Bukan hanya dia mendirikan tiang berhala saudaraku, patung-patung berhalanya itu ditaruh di bait Allah. Makanya kenapa saya bilang kok lebih kurang ajarnya lagi gitu saudaraku. Kebayang gak sih saudara bawa semua patung-patung berhala kalau zaman sekarang bait Allah itu gereja gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Lebih jahatnya lagi. Manasye ini adalah raja yang bahkan mengorbankan anaknya saudaraku. Dibakar hidup-hidup untuk persembahan berhala. Jadi saudara bisa membayangkan ya. Orang seperti apa Manasye. Di tengah semua titik terendahnya dia saudaraku, Tuhan marah, dikirimlah bangsa Asyur untuk menjajah Israel pada saat itu, Yehuda. Manasye dibawa sebagai tawanan perang. Nah, inilah ayat yang saya ajak saudara baca, 2 Tawarik yuk. Pasal ke-33 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13.
Dari semua titik yang dia sudah mengalami titik terendah itu, ayat 12 ini ngomong, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat, bukan hanya merendahkan diri loh saudara, ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Saya tanya nih, kalau saudara diberi kesempatan jadi Tuhannya, orang yang kayak gini, tengah baik-baik, semuanya happy-happy, bye-bye Tuhan. Bukan cuman bye-bye Tuhan, dia dirikan tiang berhala, dia bawa itu patung-patung masuk ke rumah Tuhan, plus dia korbankan anaknya dibakar hidup-hidup untuk berhala. Sekarang kondisinya jatuh, sekarang dia habis-habisan. Datang sama Tuhan. Nah sekarang saya kasih saudara kesempatan jadi Tuhannya. Seandainya itu saudara, apa yang akan saudara lakukan? Kalau saya pides. Bahasa Jawanya keluar saudara. Saudara tahu apa artinya dipides? Ini yang bahasa Jawa tahu, bahasa Jawa tahu. Saudara, oke, dipides saudara mau tahu artinya? Ada di sini yang punya anabul? Adakah? Ada, oke. Kadangkala anabul saudara ada kutunya. Kalau saudara dapati kutu pada anabul, apa yang saudara lakukan? Nah itu saudara. Sekarang saudara tahu apa artinya dipites saudara. Sejujurnya ya saudara, kalau saya yang jadi Tuhan itu sudah dipites. Tapi tahukah saudara apa respon Tuhan? His favor last a lifetime. Engkau punya Tuhan yang favornya itu seumur hidup saudara. Coba saudara lihat apa yang Tuhan lakukan. Yuk, ketika ia sangat merendahkan diri dan berdoa kepadanya, maka sama-sama yuk kita baca 2, 3. Tuhan mengabulkan doanya. Bukan hanya dia mengabulkan doanya, apalagi saudara. Dan mendengar permohonannya, apalagi ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Engkau punya Tuhan yang sebaik itu. Jangan pernah menganggap murah kasih karunia-Nya. Oh, sebaik itu. Dan lihat ini saudaraku. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Saya berdoa di dalam kehidupan saudara. Hari ini engkau yang berpikir engkau sudah melakukan yang terburuk di dalam kehidupanmu. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, sama seperti Manasye. Engkau berjumpa dengan Tuhan yang favornya last a lifetime dalam kehidupanmu. Engkau mengalami dia secara pribadi. Sehingga sama seperti Manasye, bukan dari kata papa, bukan dari kata mama, bukan dari kata orang lain. Manasye yang dulu hanya tahu karena papanya seorang Hizkia. Tapi Manasye yang sekarang dia mengalami secara pribadi. Sehingga dia bisa berkata, dari sanalah Manasye mengakui Tuhan itu Allah. Biarlah itu jadi atas kehidupanmu. Jadi atas kehidupanmu, bukan dari cerita orang, bukan hanya karena engkau berasal dari keluarga Kristen, bukan karena pacarmu, bukan karena orang tuamu, tapi engkau ngalami Tuhanmu secara pribadi. Yang pertama saudaraku, kerendahan hati muncul dari merendahkan diri. Kalau sudah tahu salah, jangan ngeyel. Kalau sudah tahu salah, minta ampun, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta anugerahnya, jangan berbuat dosa lagi. Dan by the way saudara, kita ini ada di momen yang tepat. I assume
Saya berasumsi semua di tempat ini berpuasa ya. Yang berpuasa aminnya boleh yang paling keras. Kalau dengar aminnya keras berarti puasa semua saudaraku. Senggol kiri kanan kalau belum puasa aja. Saya belakangan ini membaca satu ini saudaraku. Artikel mengenai puasa. Actually bukan hanya puasa itu secara rohani ya saudaraku. Tetapi secara medik itu sangat sehat. Kalau saudara berpuasa 14 jam ya, jadi rentang kalau di sekuler dikenal dengan intermittent fasting. Kalau saudara berpuasa dengan jarak 14 jam, saudara tahu apa yang terjadi? Nah, di sini juga ada dokter nih, nah, nanti bisa koreksi saya kalau saya salah gitu. Karena saya bukan dokter saudaraku. Ketika saudara berpuasa 14 jam, itu lemak-lemak yang tersembunyi di dalam tubuhmu itu akan mulai luruh saudara. Bahasanya luruh itu apa? Bukan luruh sudah. Jadi gini, boleh nggak saya kasih statement ini? Kita nggak mati karena puasa. Justru banyak orang mati karena kebanyakan makan. Jangan diaminkan saudaraku. Coba perhatikan, seringkali orang makanannya kan yang nggak diatur kolesterol tinggi karena apa? Gula darah tinggi karena apa? Balik-balik lagi makan. Justru saudara, kalau saudara datang ke dokter, orang yang ada fatty liver, datang ke dokter, ini kalau ada dokter nih perkataan saya benar gak? Kalau saudara kena fatty liver, datang ke dokter, yang disuruh dokter sama saudara apa? Puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya pada saat saudara berpuasa dalam batasan jam tertentu ya saudaraku. 14-16 jam itu. Lemak-lemaknya itu dengan sendirinya akan diambil saudara oleh tubuh. Karena tubuh saudara kan harus bertahan. Karena dia harus bertahan dia akan ngambil tuh lemak-lemak yang ada di dalam tubuh saudara sendiri. Nah berkatnya kalau saudara bisa bertahan puasa sampai jam 6 sore. Ini berkatnya, ada berkatnya saudaraku. Kalau saudara nggak tergoda oleh teng bakso gitu kan. Saudara bisa bertahan nih sampai jam 6 sore, saudara tutup nih maksimal saudara hanya boleh makan sampai jam 12 malam. Which is artinya saudara berpuasa 18 jam. Itu ada satu proses yang terjadi yang namanya autofagi. Autofagi itu proses di mana tubuh saudara itu akan memakan sel-sel rusak dan sel-sel jahat dalam tubuhmu. That's the blessing, saudara. Jadi dengan sendirinya ketika tubuh melakukan itu, regenerasi sel baru terjadi. Justru malah sehat. Senggol kiri kanan katakan puasa itu sehat. Ayo. Justru yang bikin gak sehat bukan puasa, banyak makan. Gitu. Tapi saya nggak mau membicarakan tentang sisi medis ya saudaraku. Sisi itu kita anggap sebagai bonus. Sepakat? Ada yang puasa Kristen itu berikan melampaui itu semua. Kalau engkau melakukan puasamu dengan benar, bukan hanya sekedar nggak makan. Kalau nggak makan mah bonusnya udah banyak. Sehat, langsing, apalagi semuanya lah saudaraku banyak. Tapi kalau saudara lakukan puasa Kristen dengan benar, yaitu menambahkan jam doa. Yang diregenerasi bukan hanya sel tubuh. Tapi saudara nanti akan menemukan jiwamu dipulihkan. Rohmu diperbaharui. Jadi puasa Kristen punya berkat triple saudara. Roh, jiwa, tubuh. Saya beberapa waktu itu membaca satu kesaksian-kesaksian, bahkan sekian ini bukan jurnal ya saudaraku. Tapi saya pribadi pun mengalami, justru ketika saya berpuasa, yang tadinya saya itu ada di dalam state secara kejiwaan itu, apa kalau orang boleh bilang itu kena gitu ya saudaraku. Ada momen-momennya kadang saudara bisa mengalami kayak stres, saudara bisa mengalami depres. Dalam batasan-batasan tertentu ya saudara. Justru ketika saya puasa, saya merasa jiwa saya itu dipulihkan. Kestabilannya dikembalikan saudara.
Jadi puasa itu amazing sekali. Senggol kiri kanan. Saudara happen to be, saudara ada di gereja yang hobi puasa. Yang sepakat katakan amin. Senggol kiri kanan bilang jangan hanya amin, ayo puasa. Momen 21 hari puasa ini ya saudaraku, di pembukaan kenapa keluarga Allah mengadakan puasa di awal tahun. Ini momen rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ngomong Tuhan, kita gak bisa tanpa Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh favor di 2025 ini. Saya doakan saudaraku semua ya, pastor sudah terlambat. Enggak kok, bisa starting hari ini juga bisa saudara. Aduh pastor tadi pagi sudah terlanjur makan, besok bisa. Mau kemana, lari kemana saudara? Ayo, yang penting pokoknya puasa aja. Amin. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, kalau yang pertama perwujudannya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, mau menghormati. Mau menghormati ini, oke, saya bacakan dulu ayatnya saja ya saudaraku. 1 Samuel 2, kita lanjutkan tadi. Kita sudah baca ayat 28, kita lompat ke ayat 30 bagian B. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kata menghormati di sini bukan, saya tidak hanya sedang berbicara tentang sopan santun ya Pak. Saya berbicara menghormati yang diwujudkan dalam tindakan. Action. Maksudnya gimana Pastor? Simple tuh sebenarnya saudaraku. Simple, sangat simple sekali. Buat saudara, yang saudara jemaat, kalau yang pelayan Tuhan kan jelas-jelas saudaraku. Harus datang sejam sebelumnya lah dan lain sebagainya. Seperti itu dari awal lah atau seperti apa. Tapi kalau saudara sebagai jemaat dan saudara belum pelayanan. Simple tuh saudara menghormati Tuhan. Boleh gak datang on time? Datang tepat waktu. Jangan datang hanya pas firman. Boleh? Boleh? Saya tanya nih saudara. Saudara kalau buat janjian dengan manusia aja. Orangnya datang terlambat ngasih alasan panjang lebar. Bla bla bla. Jengkel atau seneng? Pasti jengkel. Tahukah saudara bahkan sebelum engkau datang. Hadiratnya artinya Tuhan itu sudah ada di tempat ini. He's waiting for you. Sesimpel, datang tepat waktu yuk. Ikuti dari awal. Penyembahan saudara ikuti. Bahkan bila perlu datang, jangan hai. Duduk, kusyuk, cari wajah Tuhan. Nanti saudara akan ngerasain, ibadah terasa berbeda. Itu hal yang paling simpel saudaraku. Hormati Tuhan dari yang paling simpel. Tahukah saudara, satu hal yang paling matters buat Tuhan saudara, setiap kita kan punya bahasa kasih toh. Saudara mau tahu bahasa kasihnya Tuhan saudara? Tuhan saudara punya bahasa kasih loh. Loh beneran. Kan di sini ada yang bahasa kasihnya apa? Give. Apalagi? Word of affirmation, kata pujian. Apalagi? Apa? Physical touch. Apalagi? Quality time, ada banyak saudaraku. Kita itu punya bahasa tubuh, bahasa kasih yang berbeda-beda. Saudara mau tahu bahasa kasih Tuhan saudara? Yohanes 14 ayat 21, kita lihat. Multimedia boleh bantu saya? Karena gak ada di catatan sebenarnya. Kita lihat ya saudaraku. Thank you multimedia. Ini bahasa kasihnya Tuhanmu saudara. Jadi every time sejak dari baca ayat ini, saudara berkata, Tuhan I love you. Ingat ayat ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini bahasa kasihnya Tuhan. Saudara menghormati dia ketika engkau taat. Ini bahasa kasihnya. Yang jadi masalah, nah ini saya paling senang sekali mengingatkan yang satu ini sudah. Gimana bisa memegang perintahnya, apalagi melakukannya,
senggol kiri kanan, injak kakinya bila perlu. Kalau baca aja enggak. Tuh, tidak heran banyak orang Kristen gini, Tuhan Maha Kasih, Tuhan tahu hatiku kok. Loh, pernah dengar kata-kata itu? Tuhan kan tahu hati saya. Pertanyaannya simpel loh, saudara tahu hatinya Tuhan enggak? Kenapa Tuhan terus yang tahu hati saudara? Tuhan saudara itu precise loh. He is precise. Saudara masih ingat kisah tentang bagaimana persembahan Habel diterima dan persembahan Kain ditolak? Menurut saudara kenapa? Kenapa? Karena kalau ada anak-anak sekolah minggu yang bilang, karena Kain mempersembahkan sayuran yang sudah layu. Kain gak mempersembahkan sayuran yang terbaik. Habel mempersembahkan yang terbaik. It's not talking about that, saudara. Perhatikan ini. Tuhanmu tuh precise. Dia itu mau certain pengorbanan tertentu. Itu semua ada. Jadi saudara gak bisa bilang, saya sukanya gini. Karena hari-hari ini saya berhadapan dengan orang Kristen. Banyak yang mengatakan kepada saya seperti ini. Tuh, Pastor, berarti kalau saya nggak melayani Tuhan nggak sayang saya lagi. Itu kan katanya pendeta aja supaya semuanya melayani. Kalau saya nggak berbuat ini berarti nggak begini lagi. Saya disclaimer ya saudara, saya katakan ini dulu. Bahkan saudara nggak melakukan apa-apa, Tuhanmu mati buat engkau. Garis bawahi itu dulu. Tapi sadari ini. Yes, dia Tuhan yang barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Saudara harus bisa membedakan ya. Saudara harus bisa membedakan. Bukan, he is very precise. Dia tuh bahkan kalau zaman dulu ya saudara, orang membawa korban persembahan ya, nggak boleh sembarangan ya saudara. Itu bahkan nggak boleh dari binatang yang cacat. Ada kriterianya satu persatu. Masih ingat gak saudara pada saat Daud membawa tabut perjanjian? Usah disambar. Ada kriterianya. Saudara gak bisa bilang Tuhan tahu hatiku. Yes, Tuhan tahu hati saudara semua, Tuhan tahu. Tapi dia precise. Dia punya ketetapan. Dia punya ketentuan. Pertanyaannya, do you know? Di dalam perjanjiannya itu precise. Doa saya hari ini kita bukan hanya menjadi orang Kristen sampai tahapan tertentu. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang hanya mau Tuhan tahu kita. Tapi apa sih yang Bapak kita mau? Apa sih yang menyenangkan hatinya Tuhan? Justru ketaatanmu itu nyampe menjadi bagian yang menyukakan hatinya Tuhan. Mau menghormati. Bentuk penghormatan saudara actually ya saudaraku. The very ultimate. Penghormatan dan kasih terbesar itu pernah dibayar satu orang. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mencatat. Kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Karena dia mati, bahkan mati sampai di atas kayu salib karena ketaatannya kepada Bapa. Dia punya agenda, saudara. Saudara harus tahu itu. Dia punya caranya. Gak bisa sesuka-sukanya kita. Gitu. Make sense, Bapak Ibu? Dan boleh saya bawa lebih maju lagi enggak? Boleh. Bagaimana engkau bisa menghormati yang tidak tampak kalau menghormati yang tampak aja gak bisa? Saya tahu ini nggak enak nih. Berapa banyak di sini yang saya consider berapapun usia saudara, saudara masih punya orang tua. Boleh angkat tangan saudara? Firman Tuhan berkata hormatilah orang tuamu.